Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali lagi kami hadir bersama Anda. Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Misteri Hantu Nyi Kunting. Nyi Kunting, Nyi Kiting atau Mbah Buntung. Mungkin itulah beberapa sebutan yang ku dengar dari orang-orang yang ada di sekitarku tentang sosok nenek-nenek yang sering menampakkan dirinya kepada warga sekitar yang sedang mencari kayu bakar di hutan, dan para wanita pendaki gunung yang mendaki dalam keadaan datang bulan. Ketika aku kecil, ibuku sering menceritakan kisah Nyi Kunting kepada aku. Konon katanya, meskipun dari kejauhan, sosok Nyi Kunting mampu mencium aroma darah haid yang sudah masuk ke wilayahnya. Dan tidak hanya itu, ketika kita sudah menjadi target Nyi Kunting, kemungkinan selamat bisa dikatakan sudah tidak lagi ada. Hal itulah yang akhirnya membuat aku dulu ketika pertama kali mengalami haid, ibuku benar-benar mewanti-wantiku agar aku tidak keluar malam hari, mengingat desa tempat aku tinggal saat itu berada tepat di kaki gunung yang ada di salah satu pulau Jawa. Awalnya aku tidak terlalu menghiraukan semuanya, karena kupikir ibuku waktu itu hanya berusaha menakut-nakutiku agar aku tidak keluar dan hanya diam di rumah saja. Namun sayangnya, semua dugaanku ternyata salah. Sejak adanya kejadian itu, kini aku mulai mengerti jika semua cerita ibuku waktu itu memang benar-benar ada dan benar-benar nyata. April 23.00 malam, benar sekali, masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu seperti biasanya, setelah lelah beraktivitas seharian, aku akhirnya beristirahat. Ketika jam dinding rumahku sudah menunjukkan pukul 23.00 malam. Namun sayangnya, belum nyenyak aku tidur malam itu. Tiba-tiba aku mendengar suara orang berlarian sambil berteriak meminta bantuan. Bu Siti, bangun Bu, bangun. Ayo ke rumah Pak RT. Di rumah Pak RT ada ramai-ramai. Teriak salah satu tetanggaku yang berteriak memanggil ibuku, yang malam itu juga sedang tidur di kamar yang ada tepat di sebelah kamarku. Mendengar hal itu, ibuku pun terdengar keluar dari rumahku dengan langkah kaki yang terdengar terburu-buru. Plek, plek, plek. Iya Bu, iya. Ada apa ini? Jawab ibuku keras dengan seketika keluar dari rumahku. Karena penasaran, akhirnya aku pun ikut bangun dari tidurku dan ikut keluar menuju ke rumah Pak RT yang memang terletak tepat di pojok kampung kecilku ini. Ada apa sih? Kok semua orang pada lari ke rumah Pak RT? Pikirku dalam hati dengan langkahku yang kupercepat agar aku bisa segera sampai di rumah Pak RT yang dari kejauhan memang sudah terlihat ramai dengan orang. Sesampainya di rumah Pak RT, aku pun segera menerobos masuk ke dalam rumah di sela-sela kerumunan orang. Karena malam itu dari dalam rumah Pak RT, aku mendengar suara teriakan wanita yang terdengar menjerit luar biasa. Hingga akhirnya, setelah aku berhasil masuk ke dalam dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat ada seorang wanita muda yang terlihat memberontak sambil berteriak-teriak. Dan tidak hanya itu, malam itu aku juga melihat adanya Pak RT dan beberapa tetanggaku yang terlihat bersusah payah menenangkan wanita tersebut. Semua biar mengerti kalau aku ada. Banyak manusia di dunia ini tidak punya sopan santun. Lihat saja, semuanya tidak akan bisa selamat. Teriak wanita tersebut berulang-ulang. Mengetahui semua itu, tubuhku seketika bergetar dengan mataku yang melotot, karena saat itu aku seolah masih tidak percaya dengan apa yang ada di depanku. Pak, panggil Kiai Jamal cepat. Kalau tidak segera ditolong, anak ini bisa meninggal. Teriak Pak RT dengan tangannya yang terlihat kewalahan menenangkan wanita tersebut. Siapa wanita itu, Bu? Bisik ibu-ibu yang saat itu berada tepat di sampingku. Dia katanya pendaki gunung. Tadi Pak Santoso waktu pulang dari hutan mencari kayu, beliau nemuin pendaki wanita ini sedang menari-nari di jalur pendakian gunung.
Terus sama Pak Santoso dibawa ke rumah Pak RT ini. Imbuh ibu-ibu lain. Dia ini sepertinya pendaki yang katanya hilang deh. Ibu tahu nggak? Akhir-akhir ini cuaca di kampung kita aneh. Dan tiap malam ada suara burung gagak. Katanya kalau ada suara burung gagak, pasti di gunung ini ada pendaki yang hilang, sahut ibu-ibu tersebut. Aku sebenarnya dengar sih ada pendaki yang hilang, tapi itu sudah seminggu yang lalu, jawab ibu-ibu yang lain. Mendengar semua itu, aku pun hanya diam dengan terus menatap tingkah aneh dari wanita tersebut, yang setelah kulihat dengan lebih teliti lagi, gaya berpakaian dari wanita yang sedang kesurupan tersebut memanglah seperti seorang pendaki gunung. Namun anehnya, belum lama aku memperhatikan semuanya. Tiba-tiba wanita yang kesurupan tersebut terlihat memandangi wajahku dengan raut wajah yang sedikit tersenyum menakutkan. Dan tidak berhenti di situ saja, dia sesekali juga melihat menganggukkan kepalanya ke arahku, seraya memberi tanda jika dia sedang menyapaku, dan sepertinya dia akan mengajakku. Melihat semua itu, tubuhku semakin bergetar hebat karena menahan takut yang rasanya sudah semakin tidak karuan. Ya Allah, dia menatapku. Ucapku dalam hati dengan tubuhku yang terus bergetar tidak berhenti. Hingga akhirnya, beberapa saat kemudian, tiba-tiba tanganku ditarik dari belakang oleh seseorang yang setelah kutoleh, ternyata ibukulah yang saat itu sedang menarikku. Asih, kamu ngapain di sini? Hari ini kamu datang bulan kan? Cepat pulang. Sudah malam kok ikut-ikutan ke sini. Ayo sana pulang. Teriak ibuku dengan wajahnya yang terlihat sudah emosi. Karena aku yang tidak pernah mau membantah semua perkataan ibuku, malam itu aku pun seketika berjalan pelan keluar dari rumah Pak RT dengan mataku yang sesekali menoleh kembali ke arah wanita yang sedang kesurupan tersebut. Tapi sayangnya, masih beberapa langkah aku meninggalkan rumah Pak RT. Malam itu dari kejauhan, aku melihat sosok nenek-nenek tua yang terlihat sedang melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Meski tidak terlalu jelas karena gelap, namun aku sangat yakin jika yang melambai tersebut adalah seorang nenek-nenek. Hal itu dapat kulihat selain dari kain jari yang dikenakannya. Aku juga melihat postur tubuh orang tersebut adalah postur tubuh seorang nenek-nenek tua. Dan entah apa yang ada di pikiranku malam itu, yang jelas saat itu aku tiba-tiba terbelok dan menuju ke arah nenek-nenek tersebut berdiri. Puncaknya, setelah aku sampai tepat di depan nenek-nenek tersebut, yang masih bisa kuingat hingga saat ini adalah bentuk rambutnya yang acak-acakan, ditambah wajahnya yang dipenuhi penyakit cacar. Oleh si nenek, tanganku dipegang pelan, dan aku pun dituntun berjalan pelan masuk ke arah hutan, hingga akhirnya aku tidak lagi bisa mengingat semuanya. Yang jelas, keesokan harinya, aku tiba-tiba sudah terbangun dan berada di rumah salah satu warga kampung, yaitu Kiai Jamal. Menurut keterangan Kiai Jamal, aku menghilang sudah beberapa hari yang lalu. Padahal nyatanya, aku merasakan jika hanya semalam saja aku pingsan. Dan tidak hanya itu, ketika aku ditemukan, seluruh tubuhku sudah dipenuhi dengan darah yang setelah ditelusuri, darah yang ada di sekujur tubuhku adalah darah haidku sendiri yang terus saja keluar tidak berhenti. Namun syukurnya, aku pun akhirnya bisa selamat dan kembali pulang ke rumahku sendiri. Meski hingga saat ini, darah haidku terkadang masih saja keluar tidak berhenti, hingga berbulan-bulan lamanya. Sudah seringkali ku bawa berobat ke sana kemari, namun sayangnya semuanya tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, sesuai arahan dari Kiai Jamal, aku diarahkan untuk mencari seseorang yang tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Timur. Menurutnya di Jawa Timur ada seorang perempuan yang pernah mengalami hal yang serupa denganku, yaitu berurusan dengan Nyi Kunting. Namun bedanya, waktu itu dia dengan jelas melihat semuanya, dan malah sengaja kembali masuk ke alam gaib untuk menyelamatkan semua teman-temannya. Di sana, aku diarahkan untuk menanyakan informasi seputar Nyi Kunting kepada perempuan tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan akhir cerita, berkat arahan dari perempuan tersebut,
Kini darah haidku sudah kembali berangsur-angsur membaik, meskipun tidak bisa sepenuhnya sembuh, karena menurutnya, pengaruh Nyi Kunting tidak bisa disembuhkan begitu saja, dan harus melakukan terapi keagamaan secara berkala. Dalam kesempatan itu, tentu saja aku menanyakan bagaimana perempuan tersebut bisa lepas dari pengaruh Nyi Kunting. Karena setauku, siapapun yang berurusan dengan Nyi Kunting tidak akan pernah bisa lepas begitu saja. Mbak dulu juga ketemu Nyi Kunting? Tanyaku. Enggak sekedar ketemu, Mbak, tapi dia memang sengaja aku cari. Karena asal Mbak tahu, saat itu nyawa semua temanku adalah taruhannya. Jawab perempuan tersebut lesu. Terus bagaimana akhirnya Mbak bisa lepas? Sautku penasaran. Keluarga aku gantinya. Jawabnya singkat, dengan dia yang terlihat seketika berdiri dan mempersilahkan aku untuk pergi. Karena sepertinya dia sudah tidak mau diajak untuk mengingat kenangannya kembali. Akhir cerita, berbekal informasi yang kudapat, akhirnya aku pun mulai tahu jika perempuan tersebut dulunya adalah seorang pendaki yang mengalami hal yang tidak bisa dijelaskan secara akal sehat manusia. Dan sepertinya dialah satu-satunya pendaki yang selamat. Dan dengan mencoba tidak menghiraukan semua itu, aku pun akhirnya kembali pulang, tentu saja dengan membawa sebuah cerita yang sepertinya bisa menjadi pelajaran hingga nanti aku tua. Bagaimana nasib wanita yang kesurupan di rumah Pak RT? Benar sekali, dia meninggal sebelum aku ditemukan di hutan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.